tetapi dia dituntut nanti di hari kemudian. Nah, suka yang mana nih? Iya kan? Ada juga ulama berkata dia terkena sanksi ini dan dalam saat yang sama dia akan dituntut di hari kemudian. Itu kalau sumpah bohong. Pejabat, saya bersumpah akan begini. Ada yang bilang, dalam hati saya sih tidak sumpah. Saya sumpah janji. Ya Anda bohong. 2 kali dia. Sekali dia bohong, sekali dia melanggar. Itu namanya sumpah palsu. Lanjutan ayat kita ini menyatakan bahwa itulah sanksi yang menutupi kekeliruan kamu dalam bersumpah. Nah, ada satu hal. Kalau Anda bersumpah melakukan sesuatu, lantas Anda berpikir bahwa ada yang lebih baik dari itu. Ya. Bagaimana? Batalkan sumpah Anda, lakukan yang lebih baik dari itu. Tetapi bayar kafar. Kasih makan 10 orang. Itu ada ulama lagi berkata, bukan undang 10 orang makan. Tetapi beri dia biaya makanan. Kasih dia pakaian. Ada ulama berkata, pakaian apa saja. Kerudung pakaian enggak? Yeah. Pakaian. Ulama lain berkata tidak, pakaian yang bisa dipakai buat salat. Jadi artinya pakaian yang menutupi aurat. Ya kan, itu maksudnya. Baru ada pesan di ayat ini yang menyatakan wahfazu aimanakum. Peliharalah sumpah-sumpah kamu. Kalau sumpah, laksanakan. Karena itu hati-hati bersumpah. Iya. Bahkan ada ayat Al-Quran menyatakan wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Jangan jadikan nama Allah itu sebagai ucapan untuk bersumpah. Karena semakin banyak kamu bersumpah, semakin menjadi pertanda bahwa kamu tidak dipercaya. Masya Allah. Iya. Ya. Saya tidak perlu sumpah mau datang kalau Anda percaya saya. Saya mengucapkan sumpah karena Anda tidak percaya saya. Jadi jangan sering bersumpah. Kalau Anda sering bersumpah, orang tahu Anda sering bersumpah, orang lain berkata, oh ini tidak bisa dipegang kalimat-kalimat. Ini orang yang tidak benar nih. Sehingga, apa katanya, kamu tidak bisa melakukan islah. Kamu tidak bisa melakukan perbaikan. Tapi kalau kamu tidak bersumpah, orang yang baik berucap sekali aja. Tapi jangan seperti ini. Saya biasa itu mengalami. Pak Ures datang besok ya. Saya jawab insya Allah. Jangan pakai insya Allah dong. Loh, insya Allah itu bukan berarti saya tidak akan datang. Tetapi saya menyadari bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga, tetapi yang menentukan terakhir itu adalah Allah. Jadi tidak usah berkata jangan pakai insya Allah. Dan saya tidak perlu bersumpah untuk itu. Ya kan? Itu pesan ayat kita ini. Wahfadhu aimanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya supaya kamu bersyukur. Semoga kita semakin menyadari ya, asal jangan selalu bilang sumpah insyaallah gitu. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, kita masih membahas surat Al-Maidah, dan pada segmen ini kami memberikan kesempatan bagi ibu-ibu yang sudah hadir di sini untuk memberikan pertanyaan pada Pak Quraish Shihab, dan kali ini 3 orang petanya dulu. Ya, silakan. Silakan Ibu. Oh ya. Silakan. Saya mau bertanya mengenai masalah nazar. Bagaimana kalau saya berniat bernazar dengan untuk ingin melaksanakan puasa selama 7 hari. Bagaimana cara melaksanakannya? Apakah harus dibayar dengan berturut-turut atau kapan saja? Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, Bu. Kita lihat dulu ayat kita di sini. Nanti saya jawab Ibu punya pertanyaan. Ayat kita di sini menyatakan atau dia berpuasa 3 hari.
Dia tidak sebut kata berturut-turut. Ya kan? Di ayat yang lain, untuk sanksi hukum yang lain, itu dia katakan 2 bulan berturut-turut. Nah, ada ulama yang memahami bahwa 3 hari di sini tidak perlu berturut-turut karena tidak disebutkan berturut-turut. Ada lagi ulama yang berkata, kendati tidak disebut berturut-turut, karena di tempat lain ada disebut 2 bulan berturut-turut, maka di sini berturut-turut. Itu menyangkut ayat kita. Sekarang ibu juga kita mau tanya. Ibu waktu berkata mau puasa 6 hari, Bu ya? 7 hari. 7 hari. Ibu niatnya berturut-turut atau tidak? Tidak. Tergantung dari niat ibu. Kalau ibu berniat hanya, saya hanya mau 2 hari. Tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat. Sesuai dengan niat. Ya, okay. Baik, lanjut. Nanya berikutnya, silakan. Saya mau bertanya, apakah yang lebih utama bersyukur dengan bersabar? Bersyukur atau bersabar? Iya. Bersabar. Baik. Yang mana yang lebih utama ibu hindari? Buaya atau singa? Buaya. Dua-duanya. Tetapi kalau ibu di sungai, buaya. Kalau ibu di darat, singa. Yang mana lebih utama, syukur atau sabar? Kalau ibu dapat nikmat, bagaimana? Syukur. Kalau dapat musibah, syukur. Syukur juga. Ya kan, itu begitu, Bu. Memang mungkin orang-orang tasawuf itu pernah ditanya, kalian kalau dapat dia bertanya, kalian kalau dapat nikmat bagaimana? Dia katakan, kalau kami dapat nikmat, kita ini, kalau kami dapat nikmat kami bersyukur, kalau tidak dapat nikmat kami sabar. Dia jawabnya lain. Ini orang yang pemahamannya pengamalan agama. Dia bilang, kami kalau dapat nikmat kami beri orang. Kalau kami tidak dapat kami syukur. Kenapa syukur? Masih banyak yang lain nikmat Allah yang sedang kami nikmati. Ya toh. Itu tapi itu. Ya baik. Pertanyaan terakhir untuk segmen ini, silakan. Ini belakang. Oh ya, silakan. Apakah hukumnya apabila bersumpah dengan tidak nama Allah? Misalnya dalam syair lagu, demi langit dan bumi aku bersumpah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sekarang begini. Kita lihat dulu pemahaman agama tentang sumpah. Pertanyaan, kenapa orang percaya atau lebih percaya seseorang yang bersumpah daripada tidak bersumpah? Kenapa? Untuk meyakinkan. Kenapa dia yakin? Kenapa dia yakin? Dengan sumpah ya, karena sumpah. Oke, kita lihat. Dia yakin karena orang yang bersumpah itu seakan-akan berkata, kalau saya bohong, saya bersedia menerima kutukan Tuhan. Iya kan? Ada yang bersumpah, demi anak-anak saya, kalau saya bohong, biarlah anak-anak saya begini. Ya kan? Oke. Dalam Islam, sumpah itu harus dengan nama Allah atau sifatnya atau perbuatannya. Karena tidak ada yang kuasa menjatuhkan sanksi atau kutukan kecuali Allah. Jadi Anda tidak bisa berkata demi Nabi. Karena Nabi tidak bisa. Harus, itu. Tapi kita kembali ke pertanyaan Anda. Tadi kita baca di sini bahwa bisa jadi ada redaksi sumpah, tetapi sebenarnya maksudnya bukan sumpah. Nah, ini biasa yang digunakan dalam syair-syair. Ya kan? Sebenarnya bukannya maksudnya jatuh kutukan Tuhan kepada aku. Dia hanya keindahan bahasa. Itu di dalam dalam bahasa Arab juga ada hal-hal semacam itu. Terkadang demi ayahku dan ibuku, bi abi anta wa ummi. Ya.
Kalau tidak dimaksud dengannya sumpah sesuai dengan ini, itu dianggap itu hanya hiasan lagu, hiasan kata. Oke deh, kita bisa toleransi itu untuk memperindah. Tapi kalau dia maksudkan itu sumpah demi Allah dan sebagainya, dengan berkata demi langit dan bumi, segala isinya lagi, itu tidak kalau maksudnya sumpah itu tidak dibenarkan. Ya, kembali lagi Pak Quraisy, kalau misalnya kita mengatakan insya Allah itu kayaknya sudah menjadi tradisi ya. Nah itu anjuran agama, tapi sudah menjadi tradisi bahwa orang yang berkata insya Allah difahaminya bahwa itu dia gantung. Nah, padahal sebenarnya kata insya Allah itu adalah kita ucapkan untuk menyadarkan diri kita dan semua orang bahwa untuk terjadinya sesuatu itu perlu berkumpul sekian banyak faktor. Salah satu faktornya diri saya. Saya janji mau datang besok. Oke, saya udah pakaian, saya udah keluar rumah, mobil macet. Jadi enggak. Nah, itu bukan di luar keinginan saya. Ada demo sampai tidak ini di luar kemampuan saya. Saya sakit di luar kemampuan saya. Jadi banyak faktor untuk mewujudkan sesuatu yang bisa menghimpun semua faktor itu hanya Allah. Saya kira itu. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Iya, tapi ditahan dulu ya karena kita akan break.